tadi kita terputus pembicaraan kita tentang pembekalan Pancasila untuk generasi milenial. Betul. Ya. Patung ini ada beberapa titik singgung dengan Lemhanas. Pertama, tadi kita bicara tentang Pancasila, dan core Lemhanas itu adalah diantaranya adalah konsensus dasar kebangsaan yang semua bersumber kepada Pancasila. Nah, kita semua tahu patung inilah patung Bung Karno yang pada saat sidang Badan Pekerja untuk Persiapan Kemerdekaan menyampaikan konsepnya tentang Pancasila pertama kali disampaikan. Itu pertama tentang Pancasila. Yang kedua adalah di sini untuk Lemhanas diberikan patung Bung Karno membaca buku. Iya, why? Merangsang semua sivitas akademika Lemhanas untuk banyak membaca buku. Oh, gitu. itu filosofinya. Karena ilmu pengetahuan itu terangkum semua, terutama yang dari masa lalu, itu kan dalam buku. Walaupun bedanya kalau dulu itu buku cetak di atas kertas, sekarang itu buku itu bisa elektronik. Gitu ya. Itu dua titik singgung tentang makna patung Bung Karno ini. Bung Karno karena dikaitkan dengan penggalian Pancasila, belum jadi presiden, dengan core dari Lemhanas. Baik. Pak, tugas Lemhanas RI ini kan cukup berat ya. Kan katanya juga Lemhanas adalah sekolah tertinggi di dunia. Menyiapkan calon-calon pemimpin ke depannya. Nah, ini apa sebetulnya yang bisa dimasukkan, mungkin ilmu-ilmu apa yang menurut Bapak, mungkin dari saran Bapak untuk bisa dimasukkan ke kampus-kampus atau pendidikan tinggi lainnya, Pak? Ke perguruan tinggi lainnya. Ya. Sebetulnya Lemhanas ini mempunyai karakter dan tujuan yang agak berbeda dari pendidikan umum dan pendidikan kedinasan. Saya secara umum membagi lembaga-lembaga pendidikan itu, pertama adalah lembaga pendidikan umum seperti universitas. Universitas itu mengajarkan disiplin ilmu pengetahuan. Tugas mereka adalah menyampaikan kepada mahasiswa, mengajarkan. Yang kedua adalah pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan itu seperti Diklat PIM, kalau di TNI itu Sekolah Staf dan Komando. Itu menyiapkan para pesertanya untuk menduduki jabatan-jabatan yang akan diduduki di masa yang akan datang. Gitu. Jadi job oriented gitu ya. Nah, Lemhanas ini sebetulnya adalah sebagai sentuhan akhir bagi para pemimpin nasional pada tingkat strategis mengenai paradigma nasional, sehingga ketika mereka menduduki jabatan-jabatan strategis tingkat nasional, mereka mempunyai paradigma dan wawasan yang sama, gitu, dan tidak terpecah-pecah secara sektoral maupun regional. Gitu. Baik, kalau di Lemhanas sendiri, Pak, ini kan bagaimana sebetulnya, saya penasaran bagaimana cara menggabungkan geopolitik Indonesia yang diimplementasikan dengan doktrin wawasan Nusantara, seperti itu, Pak. Geostrategi Indonesia dalam ketahanan nasional itu bagaimana sih, Pak? Ya, kita melihatnya bertitik tolak dari kepentingan nasional. Semua itu ada titik atau tali pengikatnya. Semua itu kita gunakan sebagai dasar dalam rangka pencapaian kepentingan nasional guna menuju kepada tujuan nasional. Jadi core Lemhanas itu adalah yang dikatakan sebagai konsensus dasar kebangsaan yang disepakati oleh para pendiri bangsa pada tahun 45, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semangat dan roh yang terkandung di dalam Sesanti Bhinneka Tunggal Ika.
itu semuanya mengikat kita sebagai sebuah bangsa dengan segala karakteristiknya, ya kan? Karakteristik itu terutama karena aspek kebinekaan, baik itu secara geografis maupun secara demografis. Nah, kemudian itu semuanya diimplementasikan berdasarkan paradigma nasional, yaitu ketahanan nasional, wawasan Nusantara, dan kewaspadaan nasional. Itu semua ada sebagai instrumen kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan itulah yang mengikat tadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana untuk bisa mengikat itu semua dalam sebuah sekolah seperti Lemhanas ini. Bapak ada buku. Kenapa judulnya Tentara Kok Mikir? Apa karena Pak Agus tukang mikir, Pak? Iya, ini banyak yang bertanya untuk mencari makna yang sebaliknya. Maksudmu itu bahwa tentara itu nggak perlu mikir, bukan? Siap gerak aja? Bukan seperti itu ya. Justru itu sebetulnya adalah apa itu namanya ya? Hal atau istilah yang sering ditujukan kepada saya, gitu ya. Tadi betul, memang tebakannya. Jadi buat apa itu terlalu dipikir-pikirkan gitu. Jadi itu semuanya adalah ditujukan kepada saya dan bukan untuk menyindir tentara, terutama salah pengertian bahwa seolah-olah bahwa tentara tidak mikir. Jadi tidak perlu baper lah tentara itu. Baik. Ini kan sangat menarik ya Bapak membuat buku yang betul-betul out of box seperti itu. Nah, kalau kita bicara lagi Pak balik lagi ke soal pendidikan. Pak, kenapa? Ini banyak yang penasaran juga kenapa, termasuk saya. Kenapa sih anak-anak atau generasi muda mungkin di luar negeri yang di Western tidak diajarkan Pancasila, tapi katanya dalam tanda kutip lebih Pancasilais daripada orang Indonesia. Bapak setuju nggak sih dengan hal itu gitu Pak? Terus kenapa gitu? Apa karena pendidikan dasarnya tidak diajarkan budaya-budaya seperti antri atau dan lain sebagainya? Gimana Pak menurut Bapak? Iya, sebetulnya kalau menanyakan pertanyaan itu, wawancaranya harus dilaksanakan di luar negeri, gitu. Ya, tapi itu mencerminkan sistem yang terjadi di dalam masyarakat masing-masing. Apabila ada generasi milenial ketika berada di tengah sebuah tatanan yang berbeda dan mereka merasa nyaman, kita perlu bertanya kesenjangannya, perbedaannya di mana dan mengapa kita tidak bisa untuk menciptakan itu. Semua itu harus kita jadikan sebagai tantangan pada diri kita, itu bahwa kenapa kok itu bisa terjadi. Itu bisa terus kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk sampai kepada jawaban atas pertanyaan mengapa itu terjadi, dan itu tantangan yang harus bisa kita wujudkan di dalam negeri sehingga kita pun juga tidak kalah dengan mereka justru karena kita itu punya Pancasila. Baik, itu mengapa itu bisa terjadi nanti mungkin dijawab ke segmen berikutnya karena juga ini matahari semakin terik ya Pak ya. Mungkin kita bisa kembali ke dalam ya Pak ya. Betul. Oke, baik Pak, kita mau kemana Pak sekarang? Kembali aja ke sini ya. Oke, terima kasih.